Judol, pinjol. Itu memang musuh masyarakat paling dodol nih, Boy. Waduh. Ini yang dibahas di film Keanu jadi pemeran utama. Agen plus 62. Masuk! 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 The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Agen plus 62 ini ceritanya tentang PUANAS. Pusat Agen Nasional. Oh. Nah, jadi ini kayaknya badan kelembagaan yang strukturnya tuh kita jangan ngebayangin kayak BIN kayak apa. Strukturnya tuh di bawah gitu ya. Gitu. Nah, jadi di situ tuh ada Dito diperankan Keanu, terus ada Martha diperankan Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR yang comeback ke film nih setelah 17 tahun. Oke, nah jadi pokoknya gini, di opening film dikasih lihat lah ya, ini kan pakai formula Hollywood nih ya. Gimana? Ya, jadi di opening dikasih lihat aksinya Keanu sebagai agent, ya menyamar jadi tukang bakso yang ada di poster pertama tuh, baik. Gitu, dan dia gagal sehingga dia dimutasi, didemot apa sih? Iya, turunin lah ya. Diturunin pangkatnya, gitu loh. Nah, tapi sampai kemudian ada kasus yang memang bocor nih, agen-agen nasional di bayi, gitu ya. Ini kan si PUANAS ini levelnya paling bawah banget ya. Nah, agen-agen nasional yang menyamar tuh yang lebih tinggi levelnya. Lebih tinggi. Datanya bocor sehingga nggak bisa satu-satu. Waduh. Jadi kayak Mission Impossible yang pertama atau kayak Johnny English sebetulnya. Ya kan Johnny English gitu kan ya, dia agen bodoh, akhirnya kepilih karena agen-agen yang jagonya mati semua. Gitu loh, akhirnya kepilih lah si Keanu sama Rieke, si Dito dan Martha untuk kasus judol nih, Bay. Gitu. Nah, kecurigaan pertama sebetulnya kalau plot sih fun-fun aja lah ya, nggak terlalu kita pikirin. Tapi yang dipikirin apa nih? Kecurigaan mereka tuh mengarah kepada tokoh Jessica, seorang sosialita yang kayak diperankan oleh Cinta Laura, dan dia kayaknya tuh punya boneka, Bay. Boneka seorang politisi, ya namanya Iqbal Mahardika. Nah, dia si politisi ini menjadi cagup. Itu. Nah, jadi ternyata si Jessica ini adalah ratu judol di Indonesia dan dia ingin menjadi ratu judol se-Asia. Oh, itu tapi spoiler nggak? Enggak ya, emang udah. Ya, di posternya kan kita lihat kan si Rieke dan Keanu berusaha nangkep kakinya Cinta Laura gitu. Itulah. Jadi film ini tentang hijinks-nya agen-agen ini berusaha meringkus si Jessica. Cukup fresh nggak? Segar. Jadi walaupun pakai formula Hollywood, tapi kan dia menjadi formula karena memang udah terbukti works, gitu ya. Nah, jadi ini kan seperti biasa kan, beda karakter nih antara si Dito dengan Martha. Ekstrim ya. Iya. Sehingga kalau buat di film jadi saling melengkapi, gitu kan. Kan itu jadi enak ya, tektoknya. Nah, kemudian si celutukannya Keanu juga nih. Gitu ya. Nah, dia bisa memikat, salah satu sumber kelucuannya, dia bisa memikat hati Jessica sehingga dia dipercaya. Nah, karena dia dipercaya, dia jadinya kayak nginjek si Martha nih, Boy. Harus ada yang dikorbanin dong, gitu ya. Nah, di situ juga running gags-nya di situ tuh. Gitu. Oke, kalau buat cerita sih itulah ya. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan adalah filmnya works juga gak? Yes. Gitu. Pertanyaan pertama di gua adalah Keanu selama ini di film yang kita udah nonton kayak Keramat 2, Mendadak Dangdut sama Dua Hati Biru, dia kan supporting dan dia bisa mencuri kan, scene stealer istilahnya. Nah, sekarang biasanya scene stealer itu orang jadi suka, jadi kepingin
lebih banyak lagi adegan yang ada dianya karena dia memang porsinya nggak banyak, gitu kan. Nah biasanya tuh, bukan biasanya ya, di banyak kasus scene stealer gitu dikasih kepercayaan jadi pemeran utama malah too much, gitu. Gue lupa salah satu contoh terakhir mungkin Hangover ya, trilogi Hangover si Zach Galifianakis. Ya begitu dia jadi porsi utama di Hangover 3 misalnya, udah too much banget, filmnya malah jadi nggak lucu, gitu. Nah gimana dengan Keanu? Ternyata dia membuktikan bahwa dia memang bisa jadi lead by. Pertama dia punya screen presence, ya. Kedua mungkin karena ini film pertama ya, jadi tetap celutukan dia tuh masih enak, masih fresh, cepet banget mancing ketawa orang, gitu. Karena emang khasnya dia tuh celutukannya dia lucu. Dan tapi kan itu berbahaya ya, kalau kebanyakan orang bisa udah over ya. Iya, gitu loh. Jadi, nah untungnya di sini gua rasa bagusnya di skenario nih Bay ya, dan pengarahan dari Dina Jasanti, karakter Jessica, si karakternya si Dito ini, dia tuh banyak berbagi porsi dengan Jessica di sebagian film, di sebagiannya lagi dia berbagi porsinya juga banyak dengan Martha, ya. Dan Jessica, si Cinta Laura di film ini tuh mainnya sangat lepas. Ya, jadi bahkan bisa ngimbangin di saat Keanu gila, dia bisa lebih gila lagi, Bay. Gitu ya. Nah, sementara kalau dengan Rike, dia karena karakternya beda, jadinya benter, gitu ya. Dan itu juga enak, gitu kan. Tapi Rike terlihat rusty nggak di sini? Gaya acting dia kan memang agak beda dengan sekarang kan, ya. Gitu. Jadi, tapi tetaplah gitu ya, nggak akan berasa juga, gitu. Jadi gitu Bay, untungnya dia dapat lawan main yang setimpal, ya, either bisa ngimbangin kegilaan dia atau bisa mengcounter. Kayak jadinya penonton nggak over ya? Iya, terhadap overdose gitu. Gitu. Dan memang ada juga kebagian porsi dramanya. Ingat gak kayak Oki Rengga di agak lain. Dapat porsi drama kan? Nah di sini juga dia ada adegan drama dengan bapaknya, yang ketagihan judul, ironis kan? Gitu. Jadi ada di situ, gitu loh. Dan ada adegan di mana dia harus meneteskan air mata juga saking keselnya, gitu. Jadi di sini bagus, gitu ya. Nah terus gimana yang komedinya? Ya ini karena film komedi biar gimana juga kan, ada action, ada drama, tapi biar gimana film komedi. Dan film komedi kita harapkan penonton bisa ketawa. Nah, gimana menurut lo? Kalau berdasarkan screen yang tadi, tuh nyaris nggak putus tuh Bay. Nyaris nggak putus, gitu ya. Jadi karena emang terus-terusan, tapi memang akhirnya komedi seperti halnya seni lain kan kembali ke selera ya. Gitu loh. Jadi misalnya kayak lu yang gak terlalu suka slapstick, gitu kan, mungkin nanti ini banyak slapstick dong dengan Keanu ada di sini. Ada berantem-berantemnya gitu. Tapi Keanu kan kelebihannya bukan di slapstick, dia kelebihannya adalah di celetukan, gitu. Gitu. Tapi ada adegan slapsticknya lah Bay, gitu, terutama di awal-awal, gitu. Jadi mungkin ya kembali ke selera, tapi menurut gue sih live per minute-nya tinggi, gitu. Terus tadi nggak bisa dipungkiri sampai selesai gitu konferensi pers juga kan tinggi, meriah kan, beda kan. Artinya tepuk tangan yang basa-basi dengan tepuk tangan yang benar-benar antusias kan beda. Dan ini sepertinya antusias beneran, gitu, ya. Gitu. Jadi emang filmnya seru gitu loh, seru, lucu, seru sampai diulang lagi. Nah, yang gue nggak sangka adalah Dina Jasanti, karena dia kan drama ya, lebih dikenal. Iya, pertama Laura dan Masya, kemudian Dua Hati Biru. My Annoying Brother tuh ada komedinya, tapi nggak sekencang ini. Enggak, sama sekali. Gitu. Jadi ini kejutan sih buat gue. Gitu. Oke.
Apalagi yang bisa ditambahin acting oke ya. Acting oke. Keanu, Rike, Cinta Laura tuh surprise deh kalau menurut gue ya. Ada satu adegan yang gue nggak mau spoiler ya, tuh lucu banget. Jadi caranya si Keanu menggali informasi dari Cinta Laura itu buat gue pribadi ya, itu bagian dimana gue ketawa paling kencang karena gue belum nemuin di film lain seingat gue gitu ya. Jadi dia misalnya menggali informasi, ini bakal ada apa gitu kan, ini bakal di mana, kapan. Tentu nggak sebodoh itu dong si Jessica jawab, tapi akhirnya bisa tergali dengan cara yang lucu banget kalau buat gue, lucu banget. Dan kelucuannya itu nggak tiba-tiba ada. Apa yang dilakukan oleh Keanu nggak tiba-tiba ada, baik. Yang dilakukan oleh Keanu dalam menggali informasi ini itu udah di-establish di awal. Lo akan penonton akan tahu kalau nonton ya. Gitu. Oke. Skor. Buat gue nih seger banget. Gue berharap masyarakat juga bisa nyambut baik film ini. Gue kasih antara 7,5 menjelang 8. Wow, tinggi sekali. Oke. Gue suka film ini. Ya, udah denger review dari kita, cukup bagus. Gimana kalian yang nanti udah nonton? Silakan tulis di komen, setuju nggak bahwa filmnya seger, lucu, Keanu berhasil menjadi scene stealer sebagai pemeran utama. Dia nggak mencuri scene lagi karena dia emang scene-nya buat dia semua. Buat gitu. Dia gitu, dia lead di sini. Nah, gimana? Silakan tulis di komen. Atau filmnya jelek garing, nggak lucu. Nah, silakan. Terima kasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.